Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lesmana dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjawab soal UAS teori ekonomi mikro. Nomor 1, jelaskanlah menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Pasar monopoli yaitu pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh penjual tertentu. Pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan lainnya bisa memengaruhi harga. Pasar monopolistik ialah suatu struktur pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen menjual produk sama tetapi dengan berbagai variasi. Jika pasar monopoli dikuasai oleh seseorang penjual, namun jika oligopoli, satu penjual dengan lainnya memengaruhi harga. Jika di pasar monopolistik, barang sama namun dengan variasi yang berbeda. 2. Jelaskanlah menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan untuk menghabiskan atau memanfaatkan barang dan jasa. Sedangkan produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa, sehingga kedua pihak tersebut dapat melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga, jelaskanlah menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri keseluruhannya, permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Keempat, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi sebagai efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Namun kenyataannya dalam pasar bebas tidak selalu menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, sehingga peran pemerintah dalam perekonomian menjadi penting. Faktor kegagalan pasar. 1. Adanya barang publik. Barang publik memberikan manfaat kolektif pada anggota masyarakat, sehingga sebagian besar kasus orang tidak bisa dicegah untuk turut serta menerima manfaatnya. Kedua, monopoli alamiah. Ada beberapa jenis barang yang hanya diproduksi oleh satu produsen saja. Meski pemerintah sudah menghapuskan monopoli satu industri, persaingan antara produsen akan terus menyebabkan monopoli perusahaan yang menguasai pasar. Jika mereka mengubah output, maka kuantitas penawaran di pasar juga akan berubah. Kekuatan ini membuat mereka bisa menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga equilibrium. 3. Adanya kegagalan informasi. Informasi pasar diperlukan untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Jika salah satu pihak pemerintah atau pelaku pasar memberikan informasi yang tidak tepat, maka keuntungan yang diraih tidak akan maksimal. Selain itu, informasi pasar juga dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui harga terkini suatu produk. Jika informasi yang diberikan kurang tepat, maka pembeli harus membayar lebih mahal. 4. Eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditimpakan maupun diberikan pada suatu individual atau kelompok yang berada di luar suatu transaksi. Jika biaya atau manfaat sosial seperti itu diabaikan, keputusan rumah tangga maupun perusahaan cenderung keliru atau inefisien.
Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.